Pemirsa, pamor Wakil Presiden Indonesia periode 2004-2009 yang kini memimpin Palang Merah Indonesia masih bersinar. Sejumlah lembaga survei menempatkan JK sebagai salah satu tokoh yang patut diperhitungkan dalam pemilihan presiden mendatang. Wajah peserta kontes Pilpres tahun 2014 sudah terbaca saat ini. Dari rilis sejumlah lembaga survei, wajah-wajah lama yang sudah malang melintang di pentas politik nasional masih menjadi pilihan publik. Salah satunya adalah mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Survei Sugeng Saryadi Syndicate menempatkan JK sebagai tokoh terpopuler ketiga di bawah Megawati dan Prabowo Subianto. Ini sejalan dengan elektabilitas JK yang berada di posisi kedua di bawah Megawati. Lembaga survei lain juga menemukan fenomena yang sama. Elektabilitas JK berada di posisi ketiga versi CSIS dan Lembaga Survei Indonesia. Dua posisi atas ditempati Megawati dan Prabowo. Memang tak semua lembaga survei menilai JK di atas. Popularitas JK misalnya tidak masuk dalam 5 besar versi lingkaran survei Indonesia. Adakah peluang JK bertarung dalam Pilpres mendatang? Ya, kali ini The Headlines menghadirkan Yusuf Kala. Pak Yusuf Kala, terima kasih sudah hadir di Berita Satu. Sungguh-sungguh berniat maju ke 2014, Pak Presiden? Ya, saya selalu mengatakan saya tidak mencari kekuasaan atau kedudukan. Tapi kalau masyarakat mengharapkan sesuatu dari pengalaman saya atau kondisi nasional tentu membutuhkan pemikiran-pemikiran berdasarkan pengalaman yang kita punya, tentu siapapun harus bersedia, termasuk saya. Tidak boleh menolak ya Pak ya. Dan kali ini kami juga akan bersama dua panelis, Don Bosco Selamun, pemimpin redaksi Berita Satu, dan juga Bambang Harimurti, wartawan senior majalah Tempo. Bapak-bapak terima kasih juga sudah hadir. Nama Pak JK disebut di banyak survei. Iya, Pak Tidak JK ada nama baru. ini kelihatannya kalau lihat itu nomor 3, medali perunggu nih. Zaman Olimpiade sekarang. Iya, zaman Olimpiade. Tetapi saya rasa itu modal yang bagus untuk maju Pak JK. Walaupun nanti akan ada constraint ABCD gitu. Tapi kira-kira kesiapan itu seperti Pak JK tadi katakan bahwa ya kalau negara membutuhkan, kepentingan nasional membutuhkan, Pak JK akan siap untuk menyumbangkan jiwa raga gitu. Tapi betul Pak, umurnya sekarang orang bilang salah satu constraint itu usia. Apa masih kuat? Ya, umur hubungannya dengan kesehatan, pasti itu. Artinya ada yang tua tapi sehat, ada juga yang sakit. Ada juga yang muda yang sehat, ada juga yang sakit. Tapi ukurannya kesehatan. Karena saya selalu katakan, presiden itu jangan jadikan pengkaderan. Bahwa harus begini, umur begini. Itu cukup berbahaya kalau itu. Yang dibutuhkan kemampuan sebenarnya. Bahwa ada yang muda mampu pasti. Tapi untuk calon presiden itu bukan hanya kemampuan, dibutuhkan juga syarat-syarat lain. Partai didukung oleh partai 20%. Jadi tentu harus melewati syarat-syarat itu. Ya. Tidak hanya sekedar survei, tetapi juga kendaraan politiknya. Kita nanti bahas lagi, Pak ya. Mas Bambang, memang nama-nama banyak disebut dan Pak JK selalu disebut di mana-mana. Ya, saya kira kalau elektabilitas Pak JK pasti tinggi. Dalam arti orang tahu, kenal Pak JK itu siapa dan bagaimana. Bahkan sudah mengambil sikap mungkin mendukung atau menolak atau lihat so-so dan sebagainya. Jadi kalau Pak JK ini bisa mentransfer brand awareness-nya menjadi orang memilih, itu udah satu modal. Yang lain mungkin belum sampai ke situ. Jadi menurut saya persoalannya nanti di tahun 2014, seandainya beliau running tahun 2014, itu kan selalu pertarungan antara continuity ya, kesinambungan atau perubahan gitu. Iya, Mas Bambang, saya mau aja, kita bekerja sebagai wartawan tiap hari lalu kemudian membaca berita tentang Pak JK juga tiap hari. Antara bad news dan good newsnya kira-kira bagaimana ya? Ya, kalau menurut saya kalau pada tahun 2014 itu masyarakat merasa ada kebuntuan di Indonesia,
saya kira kekuatannya Pak JK itu adalah sebagai penerobos. Tapi Pak JK ini akan ada masalah kalau orang merasa keadaan kayaknya oke. Jalan, tidak perlu terobosan, tidak perlu guncangan besar. Jadi ya kita nggak tahu bagaimana 2014 Tapi kita coba lihat dulu ya, seperti apa hasil survei yang sudah ada selama ini ya. Ada beberapa survei yang kami punya dari Sugeng Saryadi Syndicate dan juga dari LSI. Ini survei popularitas calon presiden. Prabowo masih di nomor 1, Pak JK, ini dari Sugeng Saryadi Syndicate. Mega di nomor 2, Pak JK di nomor 3. Ada Pak Ical Pak di nomor 4. Tapi kemudian kita lihat dari elektabilitas. Oke. Dari versi elektabilitas ada Mega, Bapak elektabilitas nomor 2. Kemudian baru Pak Ical. Ini masih dari Sugeng Saryadi Syndicate. Kalau kita lihat kemudian elektabilitas calon presiden dari LSI saya rasa ini ada Prabowo, ada masih dari Sugeng Saryadi ya, ada Prabowo, ada Mega, ada JK, ada Ical. Ini updatingnya tetap sama, masih sama posisinya. 1, 2, 3. Dan ini survei elektabilitas calon presiden. Ini dari LSI Pak. Mega, Prabowo, dan Bapak, Pak JK. Putar aja nih ya. Iya, putar-putar saja sebenarnya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, dari 3 ke 2, dari... Iya. Bapak cukup optimis melihat ini? Bapak merasa bahwa orang-orang masih mengingat Bapak artinya? Ya tentu saya berterima kasih survei ini. Walaupun survei sekarang juga mulai orang sering mempertanyakan. Orang curiga dengan survei yang ada. Tapi oke lah, tanpa survei juga kita tidak ada pegangan. Apalagi kalau survei dibandingkan dengan survei yang lain, kalau posisinya sama, artinya tingkat akurasinya pasti lebih baik, gitu kan, seperti itu. Ya bagi saya berterima kasih bahwa pilihan masyarakat itu masih memperhitungkan sesuatu. Saya tidak melihat nomornya, tapi bagi saya itu penghargaan yang baik bahwa itu. Hanya sekedar penghargaan atau ini juga support untuk Bapak maju ke 2014? Ya tentu kalau masyarakat, karena ini pilihan masyarakat walaupun pilihannya dalam bentuk survei terbatas, tapi dapat menggambarkan pilihan umum kan, begitu kan maunya pengertian daripada survei ini. Jadi tentu dorongan juga. Oke. Pak Don? Iya, survei ini akan mendorong Pak JK untuk maju atau ada modal lain yang diperlukan? Kalau kendaraan kan sudah pasti harus ada. Di luar kendaraan itu, ini kan modal sosial politiknya sudah ada Pak JK. Perlu modal yang lain nggak untuk bisa Bapak akan memutuskan saya betul-betul go? Pengalaman dari Pilkada Jakarta itu kan yang paling terbaru dan itu paling banyak dibicarakan, bahwa masyarakat itu tidak lagi banyak memperhitungkan janji, tapi lebih banyak melihat harapan dan track record. Track record artinya apa yang dibuat, dan kemudian sering saya katakan antara amal publik dengan dosa publik kan. Seperti itu. Boleh diperjelas tuh Pak, amal publik dengan dosa publik? Artinya track record orang yang baik dibanding dengan apa masyarakat tidak suka karena berbuat salah dalam pemerintahan kan, karena begitu kan. Itu perbandingannya itulah. Jadi saya sering katakan kamu pernah di bulan Ramadan, jadi kasih istilah begitulah, jadi amal publik dan dosa publik. Artinya sudah cukup pintar untuk kemudian memilih. Artinya Pak JK sudah melihat misalnya track record sudah oke gitu, amal publik sudah oke gitu. Kira-kira begitu. Ya mudah-mudahan masyarakat melihat seperti itu. Kita coba dengarkan Mas Bambang nih. Amal publik dan dosa publik Pak JK. Ya saya kira satu hal yang dianggap amal publiknya Pak JK itu seperti saya bilang tadi, Pak JK itu ada masalah cepat kan, tagline-nya juga semakin cepat semakin baik, lebih cepat lebih baik. Tetapi itu juga dari sebagian orang dilihat sebagai dosa publik, akhirnya terlalu cepat. Nah misalnya saya kasih contoh, mungkin Pak JK bisa jawab. 10.000 megawatt listrik itu dulu pengen cepat. Memang dalam beberapa hal berhasil, dari tadinya mau mati listrik jadi nggak jadi, Pak Dahlan mendapat panennya. Tetapi kita juga tidak menutup banyak sekali proyek pembangkit listrik itu sekarang bermasalah gitu.
Ya, jadi ini Ya, orang suka risk taker atau risk averse istilahnya. Saya Suka kira mengambil tidak bermasalah, cuma telat selesai. Ya. Dan bukan waktu zaman saya sudah selesai 3000-an, tapi setelah itu lambat sekali. Jadi tidak ada yang mempush lagi sebenarnya. Ya. Coba bayangkan kalau 10.000 itu tidak ada. Ini Indonesia kayak India. Ya. Sudah gelap. Gelap. Iya. Satu hal yang orang merasa kangen sama Pak JK ini soal subsidi BBM. Dulu beliau pada saat minyak tanah subsidi dikonversi ke gas langsung jalan gitu. Iya. Sekarang nggak ada lagi yang seperti Iya. itu. Ya, kembali ke track record, Pak. Saya kira tidak ada yang menyangkal Aceh berdamai, Poso berdamai, Ambon berdamai. Banyak sebetulnya. Cuman ke depan, kira-kira apalagi modal sosial yang bisa diperlihatkan, Pak. Sekarang di PMI, modal sosialnya juga besar. Mari kita tunggu modal sosial untuk segmen berikut. Tapi sebelum kita tutup segmen ini, Pak, saya ingin memperlihatkan sebuah gambar. Kami punya gambar tentang Pak JK. Ini gambar ini sudah pernah dimuat di inilah.com. Ini, Pak. Apa itu? Siapnya pres sebenarnya, Pak. Tetapi ini sudah agak lewat karena kendaraannya sebenarnya tampaknya Golkar, Pak. Bismillahnya pres. Kendaraannya Golkar, bukan lagi Golkar ya Pak sekarang ya Pak? Iya, iya. Atau belum final, Golkar apa enggak? Masih bisa berubah Pak JK? Tergantung Golkar saja. Oh, oke. Ya, kita akan kembali sesaat lagi. Nama JK memang sempat jadi perbincangan di kalangan Golkar sebagai calon presiden, namun spekulasi itu berakhir setelah Golkar mendaulat Abu Rizal Bakri. Kita akan membahas masalah ini setelah jeda berikut.